Halo Sobat Merdeka, perkenalkan, saya Leonardo Sintong Patogi Utasoid, mahasiswa PME 4 Universitas Fajar dari kelompok Sultan Hasanuddin. Kali ini, kami diarahkan oleh dosen modul Nusantara yaitu Ibu Hasniati serta KKLO Gibran dalam melaksanakan modul Nusantara Kebinekaan yang kelima. Untuk topik dari kegiatan kali ini yaitu mengenal kerajaan-kerajaan Makassar serta peninggalannya. Baiklah, langsung saja teman-teman, let's go. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Museum Baguga Sombok. Ikuti perjalanan saya, let's go. Kunjungan kami yang pertama yaitu di Benteng Sombaokpu. Benteng Sombaokpu merupakan benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Mantrae Karaeng Tumpasiri Kalona pada tahun 1525. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaokpu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Cantik wajahmu sejuk, alam bumi pertiwi, betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan, di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya, tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Kemudian, dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada saat ini, Benteng Sombaokpu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Gimana menurut Anda mengenai museum dari Baguga Sombaokpu ini, Bang? Baguga Sombaokpu merupakan peninggalan suku di Makassar dan kita akan eksplor sih. Udah gitu aja. Oke. Gimana menurut Abang mengenai rumah adat dari Baguga ini, Bang? Menurut saya menarik, itu aja sih. Oke, terima kasih ya Bang atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Dadah guys. Oke. Setelah kami mengunjungi Benteng Sombaokpu, selanjutnya kami mengunjungi Museum Bala Lumpur, yang dimana museum ini merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, yaitu Imangni Mangni Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Bala Lumpur berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah khas orang Bugis, yaitu rumah panggung dengan sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Bangunan ini berada dalam sebuah kompleks seluas 1 hektar yang dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi. Kurator museum dikirim ke Belanda untuk menggali sejarah-sejarah Sulawesi Selatan ya, khususnya kerajaan Goa Talo di Belanda itu ya. Jadi kurang lebih Pak ya, mungkin lengkapnya nanti beliau yang akan menjelaskan sendiri ya. Nah, nanti narasumber kita akan memberikan penjelasan terkait dengan kunjungan kita, keterkaitan antara
Benteng Sumba Obu, Benteng Rotterdam, kemudian Museum Bala Lompoa, Makam Syekh Yusuf, Makam Raja-Raja Talo, dan Makam Sultan Hasanuddin. Itu terkaitannya nanti akan dijelaskan semuanya sebentar. Seperti itu ya. Perseribuan saat asing kembali kami kita berdatangan di tempat ini. Kebetulan saya sebagai kuratornya, jadi saya disibuki kalau persoalan begini. Baiklah, semulai Kabupaten Goa sekarang adalah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Goa dalam jejaring perjalanan sejarahnya yang panjang pernah merupakan salah satu kerjaan besar. Jadi kerjaan Goa kalau kita angkat ada dua era. Pertama wilayah kekuasaan kerjaan Goa dan yang dilindungi Filipina Selatan. Sabah sudah menjadi miliknya Malaysia, terus Kalimantan Timur Selatan tidak masuk Bali. Jadi sering saya katakan Bali tidak diambil karena toleransi berkepercayaan beragama sudah ditanamkan oleh Kerajaan Makassar. Bali laksanakan keyakinan. Maka dari ini bentangannya ke timur, Lombok, Sumbawa, Bima dan sekitarnya bagian Kerajaan Goa Masalah. Rangka pengembangan Islam. Kalau timur keseluruhan transitnya pola-pola Makassar kita sampai ke Australia Utara. Jadi Ternate, Maluku sebagian tidak masuk, lebih Papua dari Papua. Dan masuk itu Makassar. Tetapi secara jarak jauh dipantau, dilindungi. Jadi timbul suatu persahabatan yang ini yang perlu kita kaji. Orang-orang dulu sudah menanamkan toleransi, keperhatiannya kepada wilayah-wilayah, tidak jadikan dinasti. Ini anak kita ini harus kaji sejarah. Sejarah itu sangat penting. Sejarah itu guru kehidupan. Tadi kan saya tidak punya sejarah yang saya miliki, nggak pergi ke milih dan jadi terus. Di ruang utama dipajang silsilah keluarga kerajaan Goa, mulai dari Raja Goa I, Tumoronggu pada abad ke-13, hingga Raja Goa terakhir, Sultan Moh Abdul Lakir Aidin Aijo Karaeng Lalongan. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Di dalam ruangan ini dapat kita temui beberapa peninggalan dari kerajaan Goa yang berupa baju adat, baju pernikahan, baju nari, dan beberapa artefak lainnya seperti emas, lukisan, aksara lontar, dan lain-lain. Kita semua wajib menjaga cagar budaya bangsa. Patuh nih Pak. Bertugas sementara berpangkat selamanya. Sultan Hasanuddin. Baik Seribu. Selanjutnya kami ke makam Syekh Yusuf, yang dimana Syekh Yusuf dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Goa.
Kunjungan terakhir kami yaitu ke makam Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan dari Sulawesi Selatan yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Pemakaman ini berletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa. Situs ini berada di puncak Bukit Tamalate dengan luas 2.352 meter persegi. Di kompleks ini terdapat 24 situs pemakaman raja-raja dari Kerajaan Goa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi Selatan. BMM 4 Unifa. Benturan sementara